Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forsa tentunya rahimakumullah. Hari ini tamu kita ini luar biasa. Seorang tokoh nasional, bahkan seorang ulama juga. Beliau lebih dikenal sebagai seorang konsultan politik, pengamat politik, dan tentunya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kapasitas beliau mengenai situasi politik, terutama dalam situasi kontestasi sekarang ini pemilu ya. Yang perlu saya jelaskan bahwa beliau ini adalah bukan konsultan dari paslon manapun. Jadi beliau adalah posisi yang netral. Bukan konsultan dari paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi beliau akan berbicara tentunya sebagai satu figur yang akan memberi pencerahan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tengah kita laksanakan ini. Nah, mari kita sambut Eeb Saifullah Fattah. Terima kasih, Kang. Waalaikumsalam. Ini Kang, Masya Tapi Allah. saya bukan ulama udah pasti, Pak. Itu rendah hati yang bagus. Bahaya soalnya ini. Sebab begini, kenapa saya katakan beliau ulama? Ternyata saya juga kaget nih. Waktu ngobrol di depan tadi, beliau adalah seorang anggota mustasyar PWNU Jakarta. Wah, ini... Tadi di depan sempat dia membaca Barzanji. Wih, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi Pak Haji, waktu saya diminta untuk ikut jadi pengurus NU di Jakarta, saya sudah sampaikan, mustasyar itu biasanya kiai ahli agama. Saya bukan. Tapi kemudian dijawab oleh Pak Kiai Muhyiddin Ishak, Rois Suriah PWNU Jakarta. Oh, justru kita mau cari orang yang keahliannya di bidang-bidang lain yang beragam. Sehingga NU kita perkaya gitu. Jadi sekali lagi kalau saya dibilang ulama, rasanya sih terlalu berat Pak. Saya bisa pulang ini. Bisa pulang saya ini. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang takut kepada Allah. Oke, ini viral ini tentang berita antum, statement antum, bahwa yang kelihatannya menang bisa kalah. Yang kelihatannya berpisah bisa bersatu. Nah, itu satu analisa antum kira-kira berdasarkan seperti apa, bisa dijelaskan? Iya. Memang kadang-kadang kita itu terlalu terburu-buru membuat kesimpulan. Oh, gitu. Ketika misalnya ada survei pada bulan tertentu, katakanlah bulan Januari atau Desember kemarin, orang tidak bisa menyimpulkan bahwa seolah-olah itu adalah hasil yang mencerminkan 14 Februari. Ada jarak antara survei dilakukan dengan 14 Februari. Nah, bagi saya, jarak itulah yang harus dimanfaatkan siapapun. Jadi tidak bisa kita bilang kesimpulan sudah dibuat seolah-olah dengan amat sangat yakin gitu. Apalagi kan dalam agama, ya ini ajengan pasti tahu bahwa dalam agama kan dilarang kita mendahului takdir. Nah, dalam konteks itulah saya melihat beberapa data yang tersedia memperlihatkan bisa ada kejutan. Ada data-data yang tidak pernah diungkap secara detail oleh berbagai lembaga survei. Seperti misalnya, memang yang disebut undecided, yang belum memutuskan dan yang masih merahasiakan sudah kecil. Tapi sebetulnya ada pemilih 01, pemilih 02, dan pemilih 03 yang ketika ditanya apakah pilihannya sudah tetap atau masih mungkin berubah, jawabannya masih mungkin berubah. Maka kalau kita mau berjuang nih di sisa waktu yang tersedia,
Kita harus hitung itu. Undecided ditambah dengan pemilih yang masih mungkin berubah. Bulan November kemarin saja dalam survei paket data kami itu masih di atas 40% jumlahnya. Undecided plus 3 pemilih 3 paslon yang masih mungkin berubah. Oke. Di atas 40%. 40%. Lalu ada data detail yang lain, Pak Haji. Misalnya ada pertanyaan di survei. Kapankah ibu bapak saudara memutuskan pada tingkat akhir pilihan ibu bapak saudara? Di atas 20% mengatakan di hari H. Hampir 6% mengatakan di masa tenang, tanggal 11, 12, 13. Artinya hampir 26% itu akan memutuskan 4 hari terakhir. Oke. Jadi perjuangan tidak sesederhana itu gitu. Jadi tidak seperti itu kesimpulan yang harus dibuat. Nah, saya melihat 2024 itu bukan permainan masalahnya. Buat saya ini perjuangan. Oke. Dan buat banyak orang juga perjuangan. Makanya saya bilang bahwa sangat mungkin muncul kejutan dalam situasi itu. Karena kemudian semua orang harus menata diri dengan sebaik mungkin. Tampil di debat memang betul tidak banyak orang memutuskan berdasarkan debat. Tetapi menurut survei kami November, sekitar 7%, 7, sekian % yang mengatakan memfinalkan menunggu selesainya debat. Artinya debat nanti nih yang tanggal 4 kalau tidak salah ya, 5 Februari ya. Iya. Debat terakhir kelima itu sangat penting tuh. Karena setelah itu kemudian kita bisa mengecek ulang berapa banyak yang akan berubah dan lain-lain. Nah, salah satu bagian yang sangat menarik dari pemilu kita belakangan ini kan beda sama pemilu Orde Baru. Hasilnya sudah kita tahu sebelum dihitung kan. Karena itu di zaman Orde Baru kan Pak Haji tidak ada orang ramai-ramai nunggu di TPS sampai akhir kan. Habis mencoblos mereka pulang. Karena udah tahu ini TPS Golkar, ini TPS P3, ini TPS PDI. Udah. Jadi orang udah tahu hasilnya. Sekarang deg-degan semua orang. Bagian menarik dari demokrasi adalah kita deg-degan. Orang yang mengatakan pasti satu putaran, dalam hati kecilnya dia deg-degan Pak Yai. Mereka nggak ngaku aja. Namanya juga juru kampanye, masa ngaku-ngaku kan? Pasti dengan yakin. Nah, saya merasa bahwa harus diluruskan. Informasi harus dibikin simetris, tidak asimetris. Kita juga harus jujur pada data, pada fakta. Jadi bersetia pada data itu jauh lebih penting daripada bersetia pada tuan yang harus kita layani gitu. Nah, saya melihat ini pertarungan belum selesai. Iyalah, Ya. itulah jadi Bung Aib kan kemarin bilang bahwa yang kelihatannya berpisah bisa bersatu. Ya. Yang itu juga menarik gitu. Besar, Kuat bisa kalah. Bisa kalah. Nah, jadi berdasarkan survei-survei tadi bahwa ada dinamika di dalam. Ada dinamika ya. Melihat perkembangan politik yang terus bergulir ya. Ada dinamikanya kan. Ya. Di sana akan bisa merubah situasi yang Kang Aib bilang tadi. Ya. Yang bisa bersatu, yang kuat bisa kalah seperti itu. Ya. Nah, ada yang menarik dari Kang Aib ini tentang masalah pemakzulan seperti itu. Dengan suara lantang beliau pernah mengatakan begini, saya nggak bermusuhan sama siapapun. Kalimat saya itu di Bandung tuh 10 Desember seingat saya. Saya antara lain mengatakan begini, saya tidak punya kepentingan untuk memenangkan Ganjar. Iya betul. Saya tidak punya kepentingan untuk memenangkan Anies. Iya. Kepentingan saya adalah untuk mengalahkan Joko Widodo. Oh iya. Kalimatnya itu. Karena keren. itu sebagai warga negara saya harus mengingatkan presiden dengan penuh kasih sayang. Misalnya Pak Jokowi kalau memang melanggar UUD 45 ya bersedia dimajulkan dong. Gitu. Ayolah gitu. Kalau melanggar. Kalau orang membuktikan melanggar UUD 45 kan memang UUD-nya mengatur. Menurut antum apa sudah melanggar? Ya, saya beberapa kali bicara terakhir ini, termasuk waktu peringatan 50 tahun Malari kemarin, diundang oleh Bang Hariman Siregar. Saya waktu itu mengatakan bahwa ketika MK
membuat keputusan nomor 90 tahun 2023, ada satu praktek yang sudah terkonfirmasi terjadi, nepotisme. Nah, nepotisme ternyata bukan soal etika. Nepotisme itu diatur dalam tata hukum kita. Ada TAP MPR nomor 11 tahun 98. Bunyinya perihal penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ada Undang-Undang nomor 28. Itu agenda reformasi kalau nggak salah, KKN itu. Tahun 98 jadi undang-undang. Sudah ada PP di bawahnya dan seterusnya. Jadi aturan-aturannya lengkap. Undang-Undang nomor 28 tahun 99 itu mengatur hal yang sama. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi nepotisme disebut dan dijelaskan di sana. Kalau kita baca undang-undangnya. Itu jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Ketika saya lihat UUD 45, nggak usah pakai lihat-lihat yang rumit gitu ya. Saya warga negara kan warga negara biasa, bukan ahli tata negara. Saya memang belajar ilmu politik. Saya pembelajar ilmu politik, tapi bukan ahli tata negara. Saya langsung temukan pasal 9 UUD 45 berisi sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Salah satu sumpah dan janji itu dengan tegas mengatakan memegang teguh undang-undang dasar dan segenap undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Artinya kalau sumpah dan janji itu tidak dipenuhi dengan terjadi pelanggaran Undang-Undang nomor 28, berarti kan Presiden melanggar UUD 45 pasal 9. Maka dengan begitu terpenuhilah klausul di Undang-Undang Dasar tentang pemakzulan. Nah, ada yang banyak yang salah paham. Ada juru bicara yang ingin membantu Presiden atau Pak Prabowo dan Gibran gitu, yang mengatakan pemakzulan itu inkonstitusional. Tidak benar, Pak Haji, karena Undang-Undang Dasar sendiri mengatur soal pemakzulan. Jadi menurut undang-undang itu pemakzulan itu prosesnya sebetulnya DPR ada syarat-syaratnya. DPR bersidang, tapi yang hadir itu minimal 2/3 anggotanya. Jadi kalau pakai ukuran yang sekarang minimal yang hadir itu artinya 384 orang. 2/3 tuh. Lalu kemudian dari 2/3 itu 2/3 dari yang hadir bersepakat bahwa presiden melakukan pelanggaran hukum dan karena itu layak dimajukan. Keputusan DPR itu dibawa ke MK. Bukan ke MPR. Ke MK dulu. Yang dilakukan oleh MK adalah menguji materi dari DPR itu. Dan MK dikasih waktu selama-lamanya 90 tahun. 90 hari. Pak Jokowi kalau dengerin itu alhamdulillah 90 tahun. Kata M 90 tahun gitu. Untung ada yang ingetin Pak Haji. 90 hari selama-lamanya. Tapi bisa lebih pendek artinya. Ketika MK mengatakan bahwa terbukti secara material memang terjadi pelanggaran hukum oleh presiden dan karena itu layak dimajukan, baru ke MPR. MPR itu dikasih waktu selama-lamanya 30 hari. Lalu kemudian 3/4 dari anggota MPR wajib hadir. Dan dari 3/4 itu 2/3 menyetujui pemakzulan, maka terjadi pemakzulan. Tetapi dalam persidangan istimewa MPR itu, presiden dikasih kesempatan membela diri. Presiden diberi kesempatan memberi pertanggungjawaban. Presiden bisa menyanggah dengan segenap perangkat dan kekuatan di belakangnya, bisa memberikan penjelasan yang berbeda dan lain-lain untuk meyakinkan anggota MPR. Kalau ternyata anggota MPR yang teryakinkan dari yang hadir itu hanya 1/3, maka 2/3 menyetujui pemakzulan, dimakzulkanlah ia. Maka pada sidang istimewa MPR itu juga berlaku klausul konstitusi yang lain. Wakil presiden serta-merta menjadi presiden. Sama seperti ketika Bu Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Karena dengan cepat proses berjalan di MPR waktu itu, karena Gus Dur membuat dekret yang membubarkan DPR dan MPR. Dan itu langsung berarti pernah terjadi pemakzulan di RI. Di RI. Waktu itu Gus Dur. Gus Dur. Waktu itu Gus Dur bikin dekret yang membubarkan DPR MPR dan itu melanggar UUD. Jadi kalau dilihat dari prosesnya 120 hari. Nah ini yang kemudian di sisi yang lain beberapa teman aktivis mengatakan, wah
EF ini menguntungkan Jokowi. Lama itu prosesnya. Memang versi saya adalah versi konstitusi. Saya bukan orang yang berpidato dan mengatakan adili Jokowi, turunkan ke jalan segala macam gitu. Kita kepung istana, kita usir dia. Enggak begitu yang dimaksud pemakzulan. Dan saya pun tidak menginginkan perpecahan terjadi, darah tumpah di mana-mana dan lain-lain. Karena buat apa sih? Emang apa sih yang diperebutkan ini gitu? Ini kan cuman seorang warga negara mengatakan presidennya melanggar UUD. Ya dengan sendirinya dong si warga negara itu bisa bilang layak dimajukan gitu. Konstitusional lah ya. Konstitusional gitu. Ya. Nah inilah yang kemudian berkembangnya jadi liar. Karena ada yang bilang wah itu inkonstitusional. Ada yang bilang lagi macam-macam lah. Tetapi menurut antum bahwa confirm Pak Jokowi ini telah melanggar undang-undang? Iya menurut saya. Confirm. Okay. Karena nepotisme itu diatur begitu jelas. Dan apa yang terjadi berkaitan dengan kedudukan presiden, kemudian Pak Usman waktu itu, Gibran sebagai satu bagian yang sangat penting dari proses pengambilan keputusan membuktikan terjadinya nepotisme. Dan ujungnya kemudian Gibran menjadi calon wakil presiden. Apakah hal ini nggak debatable gitu dalam konstitusi ini? Ya tentu saja orang bisa membantah. Tetapi memang bantahannya itu nomor satu harus dibantah bahwa itu bukan nepotisme. Kalau ternyata tidak bisa dibantah, baru kemudian yang kedua, apakah klausul nepotisme itu melanggar Undang-Undang 28? Kalau ternyata kemudian melanggar, apakah benar asumsi saya bahwa dengan begitu maka sumpah dan janji presiden terlanggar, dan itu bagian dari UUD 45 pasal 9. Nah jadi bertahap begitu. Kalau kemudian diskusinya seperti itu, ya itulah yang kita sebut sebagai berdebat secara sehat, bukan berdebat secara songong. Berdebat secara songong. Secara songong. Apa kalau istilahnya berdebat secara dungu gitu. Istilah siapa? Rocky. Oke, jadi pemirsa Forsa, ini pembelajaran politik ini penting bahwa tanpa ada tendensi apapun, bahwa sebagai warga negara apapun itu, apolitik itu tidak baik. Ya. Karena berpolitik itu adalah untuk satu seni mengatur bernegara agar masyarakat hidup lebih baik, kan seperti itu. Jadi apapun kapasitas kita dalam berpolitik ini memang diperlukan. Sekarang ini memang masa-masa tahun-tahun politik ini memang situasi bisa menjadi sangat tegang ya. Nah oleh karena itu ketegangan ini sebetulnya bisa diredam dengan hal-hal yang bersifat objektif, hal-hal yang pembahasan bersifat real, nyata, bukan hoax, bukan menyebarkan berita hoax, bukan fitnah, bukan sesuatu kebohongan. Jadi ketika kita membahas sesuatu hal yang real, memusyawarahkan, membicarakan di kalangan masyarakat, bahwa ada hal-hal yang harus dibahas karena kita semua warga negara ini bertanggung jawab atas eksistensi kelanjutan bangsa ini, siapapun itu kita punya tanggung jawab sebagai warga negara, apalagi sebagai orang beriman. Kita tentu memiliki tanggung jawab sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu ya. Nah kira-kira inilah tujuan berdialog dengan Mr. Heb Saifullah Fatah ini yang luar biasa. Saya setuju dengan pernyataan soal politik itu tidak bisa dihindari, Pak Haji. Oh ya. Karena salah satu hal yang kerap kali saya ulang-ulang ketika masih mengajar di UI. Saya mulai mengajar tahun 89 sebagai asisten dosen sampai 2009 kalau di S1. Jadi artinya 20 tahun. Kenapa 2009? Karena saya mendirikan Polmark Indonesia. 2009 dan saya merasa sekalipun tidak diwajibkan undang-undang, tapi tidak elok kalau saya jadi konsultan politik, tapi saya tetap digaji sama negara.
menjadi PNS, CPNS tepatnya. Jadi akhirnya saya mundur. Nah, yang saya sering ulang-ulang di kelas pengantar ilmu politik itu sejak dulu adalah politik itu seperti udara. Kita tahu polusi, Politik seperti udara. ya, oke. kita tahu kotor, Oke. tapi nggak bisa berhenti menghirupnya, mati kita. Politik itu bukan aktivitas sukarela. Nah, misalnya pemilihan presiden, kita milih si A, si B yang menang. Si B jadi presiden, naikin harga BBM. Kita datang ke pom bensin. Kemudian ketika mau bayar, Pak, saya pendukung A. A itu nggak setuju kenaikan harga BBM. Ini harga BBM dinaikin oleh B presidennya. Saya nggak dukung dia. Saya pakai harga yang lama. Nggak bisa. Jadi nggak bisa sukarela. Kalau kita melanggar bisa dipenjara bahkan. Jadi bukan hanya kamu dicubit gitu, enggak dipenjara. Nah, itulah politik, karena politik itu mengatur struktur masyarakat, Ya, ya. kekuasaan, kebijakan yang mengikat semua orang. Jadi kalau umat Islam ini mau didorong untuk menjemput masa depan mereka, tidak ada pilihan. Mereka wajib berpolitik dalam pengertian yang terjaga. Nah, berpolitik itu adalah cukup pada tingkat minimal dengan menjadi warga negara. Dan menjadi warga negara itu bukan memiliki paspor atau KTP. Jadi makmum misalnya. Jadi menjadi warga negara minimal. Nah, warga negara itu cirinya itu ada 5. Nomor 1, dia tahu haknya, dia jaga hak itu. Yang kedua, dia tahu hak orang lain dan orang banyak, dia tunaikan kewajiban untuk membuat hak orang lain, orang banyak itu terjaga. Yang ketiga, dia tidak bertumpu pada orang lain sekalipun orang itu pemimpin. Karena pada intinya dia yang harus menjadi titik tumpu, ya selain Allah. Ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Terus kemudian yang keempat, dia tidak boleh menunggu. Biar nanti aja ada yang ngerjain. Proaktif dia. Jadi fardu ain, Ya. bukan fardu kifayah. Kalau kita mau mendekatkan hak kita itu fardu ain. Oke. Tapi kalau mau menyebarkan informasi tertentu yang belum tentu semua orang tahu, jadi fardu kifayah. Oke. Ketika orang sudah tahu, jadi fardu ain buat dia. Ya, ya. Nah, yang terakhir adalah kalau hak kita dicederai, kalau hak kita dibunuh, maka lawanlah dengan cara beradab, sebagaimana Islam mengajarkan, dengan dewasa, tanpa kekerasan. Tujuannya seperti yang sering disampaikan Pak Haji Roma gitu. Apa tuh? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Gitu. Tujuannya itu gitu. Perlawanan tetap dilakukan tapi tidak merusak itu. Betul. Sehingga Islam yang rahmatan lil alamin itu terjaga. Nah, saya ngomong panjang begini sebetulnya pengantar untuk pertanyaan saya buat Pak Haji. Karena Pak Haji yang memulai nih. Ini Pak Haji yang memulai. Kan semua orang berpolitik katanya. Nah, 2019 saya tahu Pak Haji dukung Prabowo. Betul. Ketahuan nih. 2024 saya dengar tadinya mau netral. Ternyata kok tidak netral. Saya dengar mendukung 01. Dengar kan? Dengar. Siapa tahu salah gitu. Pertama, apakah salah atau enggak? Nomor 2, kenapa Pak Haji? Oke. Ini penting nih. Oke, jadi memang 2019 itu saya mendukung Prabowo Sandi ya. Ya. Karena ada ijtima ulama. Ya. Ijtima ulama itu dasarnya begini. Kala Nabi SAW. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama al fuqaha. Fayabtalihim Allah Ta'ala bithalithati baliyat. Al-ula yarfa'ullahu al-barakata min kasbihin. Wa thaniyah yushatilullahu alaihim sultanan zaliman. Wa thalithah yakhrujuna min ad-dunya bi ghairi iman. Ada Nabi bersabda, akan datang satu zaman menimpa umatku, mereka lari dari ulama dan fuqaha. Lari dari ulama dan fuqaha. Maka ketika umat tidak lagi mengabaikan fatwa ulama, mana ulama itu warusatul anbiya, ya, pewaris para nabi, karena nabi nggak ada lagi, yang harus ditaati adalah ulama. Nah, ketika umat sudah meninggalkan ulama, maka kata Nabi SAW akan ditimpakan 3 bencana. Yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min kasbihin.
akan dicabut keberkahan dari usahanya. Apapun usaha kita, bangsa ini gak akan berkah. Ya. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi kalau gak berkah, jabatan gak berkah, harta gak berkah, negara gak berkah, gak akan bertambah baik. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Akan diutus kepada mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu artinya ya pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Pemimpin yang bla 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 lah. Ya. Yang zalim. Yang jahat, yang buruk. Dan yang ketiga yang serem ini. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Nah ini hadis sahih. Jadi tahun itu, kemarin itu, ada ijtima ulama yang mendukung paslon Prabowo Sandi. Itu dasarnya. Apatah lagi waktu itu kan saya ini sebagai ketua umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid Al-Muslim Indonesia, Fahmi Tamami. Yang notabene ya para ulama anggotanya. Nah, 2024 saya berpikir mau netral. Kenapa? Karena saya lihat 2019 itu perpecahan bangsa ini luar biasa. Umat belah, bangsa pecah. Masya Allah. Artinya ini sangat menyedihkan ya. Saya berpikir apakah bisa enggak ya saya ikut berperan gitu. Untuk merekat ukhuwah Islamiyah ini. Merekat ukhuwah wataniyah gitu. Saya ingin ikut berperan kepada kelompok-kelompok. Kepada tokoh-tokoh masyarakat yang punya komitmen itu gitu ya. Gue mau ambil bagian itu deh gitu. Seperti gitu. Sampai sekarang pun antara memihak dan netral itu masih belum clear betul ya. Sekalipun memihak artinya niat untuk merekatkan itu masih dijaga terus. Harus berpihak bukan berarti kita memecah belah. Tidak. Ya. Makanya saya pernah mengatakan kita harus merubah mindset bangsa ini tentang pemilu. Itu bukan pertarungan, tapi saya bilang jadikan sebagai perlombaan. Fastabiqul khairat, berbuat baik. Bagaimana maka di dalam lagu saya itu ada saya lahirkan lagu pemilu itu seperti itu. Jaga persaudaraan dan jaga persatuan dalam perbedaan. Artinya kita terus selalu mengedukasi bangsa. Ketika terjadi perbedaan dalam konteks pemilihan umum, kita harus wise gitu loh. Kenapa? Karena menang kalah itu prerogatif Allah. Sudah ada tuh di Lauhul Mahfuz. Sudah ada. Cuman kita nggak bisa ngintip aja. Itu jadi kita harus merasa ikhtiar dan berdoa selesai. Selanjutnya itu kita serahkan kepada Allah kan gitu. Nah ini yang ingin saya terus upayakan sesuai dengan kapasitas saya. Oke, kita berbeda, kita katakanlah berseberangan dalam konteks pemilihan, tapi tolong tetap jaga ukhuwah. Nah itu bagaimana caranya? Untuk bisa begitu berbeda tapi bersatu bagaimana caranya? Ini upaya-upaya ini yang harus terus kita jalankan gitu ya. Makanya ada satu doa tuh artinya begini, Astaghfirullahalazim. Kemarin saya angkat tangan berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batil warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada bangsa ini yang benar itu benar, yang hak itu hak. Dan berikan kekuatan kepada bangsa ini untuk bisa melaksanakan yang benar dan hak itu. Dan tunjukkan pula ya Allah kepada bangsa ini bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah. Berikan hidayah kepada bangsa ini ya Allah, berikan kekuatan agar bangsa ini bisa menjauhkan kesalahan dan kebatilan itu. Nah kita semua punya kewajiban ya untuk makanya saya katakan 4 pilar kebangsaan itu kemarin ya.
Seandainya bangsa ini semua, terutama para yang namanya legislatif, eksekutif, yudikatif lah, penyelenggara negara ini, betul-betul komitmen untuk menjadi Pancasilais. Yang selama ini kita dengung-dengungkan, gua Pancasila, aku Pancasila. Kalau Pancasila saja kita amalkan secara konsisten, kita nggak akan ribut-ribut. Semua berjalan dengan baik bangsa ini. Maka saya katakan core-nya Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini dijalankan aja. Semua umat Islam menjalankan agamanya, Kristen agamanya, Hindu, Buddha, silakan. Diterapkan nih ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab pasti terwujud. Maka persatuan Indonesia pasti terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pasti terwujud. Ini hebatnya founding fathers kita nih. Telah meletakkan 5 pillars ya. Ini kita akan menjadi bangsa yang terbaik, terkuat, terhebat, termakmur. Kalau ini dilaksanakan ini. Sampai sekarang kakak coba. Ini kan baru lip service, baru slogan aja ini. Menurut saya sih itu salah satu yang harus terus kita ingatkan memang. Karena apalagi di tengah suasana pemilu, itu kan kata-kata yang termanis, itu yang biasanya kita dengar kan. Orang bisa kena diabetes banyak ini kalau pemilu itu. Karena semua orang ngomong itu manis di mana-mana gitu. Baliho itu isinya manis gitu. Videotron isinya manis gitu. Semua manis. Sampai nggak kita konsumsi lewat mulut pun kena diabetes kita nanti. Nah, satu menurut gula darah naik. Ya ada 2 kelompok sih yang gula darahnya naik. Yang terkena kata-kata manis sama yang stres karena mau dimazulkan. Itu bisa diabetes juga, hati-hati itu. Nah, tapi Pak Haji, menurut saya salah satu yang juga harus kita ingatkan ke banyak orang itu adalah jangan salah paham. 14 Februari atau kalau ternyata nanti benar 2 putaran, 26 Juni itu kan putaran kedua. 14 Februari dan 26 Juni itu bukan finish, itu start. Bukan finish itu start. Karena sebetulnya pemilu ini perlengkapan, bukan tujuan. Perlengkapan, bukan tujuan. Tujuannya itu adalah membuat semua orang punya kesempatan untuk membuat besok mereka lebih baik dari hari ini, dan hari ini mereka lebih baik dari kemarin. Kenapa pemilu diadakan reguler dalam demokrasi? Itu supaya setiap orang bisa merehabilitasi harapannya. Setelah 5 tahun berjalan, apakah kemudian ternyata harapannya bertepuk sebelah tangan? Kalau ternyata bertepuk sebelah tangan, maka setiap orang diberi kesempatan. Ya sudah, rehabilitasi. Orang yang tidak dipercaya jangan dipilih lagi. Orang yang semacam itu jangan dijadikan pemimpin. Orang yang dulu sudah terbukti kata-katanya manis, tapi setelah itu langsung berkhianat, ya jangan lagi dikasih kesempatan dong gitu. Nah, jadi 14 Februari dan 26 Juni itu bukan finish, tapi start. Umat Islam warga negara itu baru memulai perjuangannya selepas itu. Ketika 5 tahun hidup mereka ke depan, itu tidak boleh diserahkan begitu saja kepada para pemimpin yang sudah dipilih. Jadi kalau nanti ada spanduk tuh, ya katakanlah misalnya ini yang didukung Pak Haji yang menang gitu ya. Pak Anies Baswedan, nasib dan masa depan bangsa Indonesia tergantung di tanganmu, terletak di tanganmu. Itu spanduk yang salah sesalah-salahnya. Karena sebetulnya yang akan menentukan nasib dan masa depan setiap orang, ya selain Allah tentu saja, adalah kerja dan ikhtiar setiap orang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi begitu, maka kemudian umat Islam itu kalau sudah mencoblos tanggal 14 Februari atau kalau 2 putaran 26 Juni 2024 harus langsung mengubah posisinya menjadi penagih janji. Sambil terus terjaga. Penagih janji. Kita tidak bisa edit dong ya. Debt collector. Penagih utang kalau itu. Agak beda-beda dikit. Janji kan utang. Jadi debt collector kita semua. Oke. Jadi orang yang menagih janji itu asumsinya adalah demokrasi mengajarkan kepada mereka bahwa siapapun bisa tidak lurus.
Siapapun bisa berkhianat. Siapapun bisa khilaf. Siapapun bisa lupa diri. Alhamdulillah. Maka kemudian fungsi setiap orang itu adalah saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Betul, itu berjalan sepanjang 5 tahun. Sampai nanti datang lagi pemilu. Kalau kemudian semua orang menjalankan fungsi itu, maka tidak akan ada pemimpin yang dengan gampang menyeleweng. Jadi ini pura-pura jadi dosen sedikit nih Pak Haji. Soalnya pensiunan dosen. Ada satu penelitian di Amerika Latin. Penelitian itu meneliti 44 kasus pemilihan presiden selama 15 tahun kalau tidak salah di Amerika Latin. Lalu kemudian ternyata lumayan banyak yang mengingkari janjinya setelah jadi presiden. Signifikan jumlahnya. Ditanyalah kira-kira apa sih yang menyebabkan itu? Ada 3 faktor ternyata. Apa itu? Faktor yang pertama, kekuatan internasional sebegitu kuat sampai kemudian tekanan-tekanan global itu tidak mampu ditahan sama kekuatan domestik. Jadi kalau misalnya saya akan bela petani, masuklah produk dari luar negeri, petaninya kolaps di sini. Produk pertanian jeruk Pontianak tidak laku di sini karena jeruk dari luar yang katanya kualitas lebih baik disubsidi sama negara pengimpor, masuk ke sini lebih murah atau sama murahnya. Tekanan internasional begitu kuat, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, struktur politik domestik belum mampu memaksa orang untuk memenuhi janji. Jadi artinya kalau orang ingkar janji itu nggak ada hukuman gitu. Ya lidah tak bertulang. Tidak diregulasi secara politik, tetap tidak bertulang. Kita tidak bisa mengubah lidah kita jadi bertulang. Betul. Tetapi harus ada regulasi yang membuat siapapun yang melanggar janjinya harus ada sanksi dong. Nah, banyak jenisnya. Dulu di Thailand itu ada nama petisi warga negara. Jadi kalau ada pejabat publik yang tidak memenuhi janjinya, dianggap melanggar ini dan itu, lalu kemudian warga bisa bikin petisi dengan jumlah tertentu, itu bisa diproses. Mungkin harus ada sebuah lembaga ya, untuk yang lembaga yang independen itu barangkali. Sebetulnya kalau lembaga itu cukup banyak. Kalau pelanggarannya berupa korupsi ada KPK. Kalau pengawasan lembaga yang khusus ingkar janji ini loh. Oh iya. Yang memproses memberi sanksi terhadap Pak Haji ketua umumnya lah. Kayak gitu artinya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Penagih Janji gitu. Nah, ada sebab yang ketiga Pak Haji. Sebab yang ketiga itu ternyata di negara-negara di mana presidennya ingkar janji itu tidak tersedia warga negara penagih janji. Jadi tidak tersedia warga yang memfungsikan diri sebagai penagih janji. Itu. Makanya harus maksud lembaga. Lembaganya itu pada rakyat. Jadi setiap orang memfungsikan diri. Ada itu strukturnya dong, harus ada apanya. Kalau ya nanti kita bicarakan di podcast berikutnya. Ini pusing juga kita kalau sampai mikirin lembaga baru ini. Tetapi ada pengalaman lain yang saya pernah terima Pak Haji. Jadi sekitar awal tahun 99 sebelum pemilu pertama, saya ikut rombongan memantau pemilu ke Finlandia. Jadi belasan orang atau 20-an orang saya lupa gitu dari Indonesia diundang oleh pemerintah Finlandia memantau pemilu di Finlandia. Bertemulah kami dalam satu forum dengan pejabat setempat, pejabat Finlandia. Terus kemudian salah satu dari kami bertanya, karena di Indonesia kan lagi nyiapkan pemilu dan sudah mulai muncul banyak pemantau. Bahkan rektor misalnya, forum rektor memantau pemilu kan. Mahasiswa bikin juga, banyak orang bikin. Bertanyalah salah satu dari kami, bagaimana kegiatan pemantauan pemilu? Lembaga apa yang di sini kuat memantau pemilu? Apa jawaban mereka? Undang-undang kami sudah memastikan bahwa setiap orang bisa menjadi pemantau pemilu. Sehingga tidak perlukan lembaga pemantau pemilu. Kalau ada satu orang pemilih nih datang ke TPS, terus kemudian pas di komputer nama dia tidak ada di TPS itu. Padahal sudah jelas dia sesuai dengan prosedur hukum dan lain-lain, dia adalah pemilih di tempat itu.
karena kealpaan, kekeliruan tertentu dari petugas di TPS itu, nama dia tidak ada, dia bisa menggugat panitia ke pengadilan dan hukumannya bisa berat. Ada aturan-aturan begitu. Nah, kita itu mengarah ke situ seharusnya. Oke, tapi ya gini ya, nanti mengedukasi masyarakat seperti itu kan perlu waktu. Perlu waktu ya. Bahwa seperti itu. Tapi kan tenang, ada podcast ini kan. Nah, ini kan fungsinya itu antara lain. Watawasabil haq. Iya. Watawasabil. Ya betul. Nah, menurut hemat saya ini yang memang harus jadi masa depan. Masa depan Indonesia itu dicirikan oleh umat dan warga negara yang berdaya. Dalam bahasa yang lain, yang berpolitik secara cerdas. Cerdas dan santun. Cerdas dan santun. Ya. Jadi konsep kecerdasan berpolitik ini memang harus didengung-dengungkan nih Pak Haji. Ya. Kecerdasan berpolitik itu unsurnya 3. 1 kesadaran, 2 kekuatan, 3 kesempatan. Jadi yang disebut cerdas berpolitik itu membangun kesadaran, membentuk kekuatan, merebut kesempatan. Kalau membangun kesadaran itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama harus tahu. Jadi kita harus tahu hak kita apa. Pemakzulan itu apa misalnya. Orang harus tahu dan karena itulah saya bicara terang-terangan. Ya. Kalau saya bicara, wah saya takut nih. Lah kalau kita tidak melanggar hukum masa takut kan? Karena saking takutnya kemudian saya bicara bulat gitu. Pokoknya harus dimajulin gitu. Tapi karena takut resiko nggak saya jelasin gitu. Maka saya jelaskan menurut saya melanggar UUD 45. Karena melanggar undang-undang. Dan pasal 9 UUD 45. Nah, hanya tahu itu belum sadar. Karena setelah tahu harus ada empati. Ya. Banyak pejabat publik misalnya anggota DPR atau DPRD ketika BBM dinaikkan dia ke pom bensin, dia nggak merasa terganggu sama kenaikan BBM. Karena secara finansial dia punya kemampuan. Mungkin dari banyak uang yang dia terima, baik yang sah maupun tidak sah mungkin. Itu baik yang halal maupun tidak halal, itu dia mampu membeli BBM seharga apapun. Artinya dia tahu bahwa harga BBM naik, maka kemudian kebutuhan pokok akan naik, rakyat akan susah. Tapi dia tidak punya hal yang kedua, empati. Kesadaran itu tahu, berempati. Dan yang ketiga itu teraktivasi. Jadi kalau orang menonton kejadian bencana alam, banjir misalnya, dia tahu terjadi bencana alam. Kalau dia tidak bisa berempati ya sudah sekedar nonton aja. Tapi ketika dia menempatkan diri sebagai korban, oh kalau saya jadi korban seperti itu, betapa susahnya hidup saya. Maka dia berempati. Tapi dia aktivasi. Dia bongkarlah celengannya, dia sumbanglah seadanya, dan seterusnya. Maka dia kita sebut punya kesadaran. Tahu, berempati, teraktivasi. Nah kalau umat sudah sampai ke tahap itu sudah 1/3 dari kecerdasan dia miliki itu. Tinggal 2/3 yang lain. Nah yang kedua itu kita sebut kekuatan. Kekuatan itu tahapannya adalah kuat sendiri. Artinya kalau Pak Haji udah kuat sendiri nih. Institusi Roma Irama sudah. Sendirian sekalipun. Ketika kemudian Pak Haji kelihatan memihak salah satu paslon misalnya. Lihat yang nonton langsung berapa puluh ribu kan. Itu sudah kuat sendiri gitu. Dulu Mas Bintang Pamungkas masih ingat barangkali. Pernah demo sendirian di Bundaran HI itu. Dia merasa saya nggak perlu teman, kalau saya merasa benar saya berjuang. Sri Bintang Pamungkas itu artinya dia kuat sendiri, tapi tidak semua orang begitu. Maka yang kedua, bangunlah kelompok. Cari orang lain yang sepaham, bergerak. Ketika lebih banyak orang yang bergerak, maka lebih kuat. Tapi tidak cukup, karena perlu organisasi, perlu hierarki, perlu peran dan posisi yang diatur. Maka perlu yang ketiga namanya organisasi. Ketika ada organisasi maka bisa diatur siapa yang memimpin, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, trayeknya, poster apa yang kita bikin gitu. Kalau berteriak yelnya kayak apa gitu. Itu kan semua terorganisir jadinya. Tetapi itu tidak cukup. Masih kurang ya? Masih kurang. Yang keempat. Banyak Sabar Pak Haji. Yang keempat itu jejaring. Jejaring. Tahun 99 pemilu pertama Pak Haji, betapa banyak partai Islam di Indonesia. Dan waktu itu ada satu mekanisme yang disebut Stembus Accord. Penggabungan sisa suara sehingga ketika digabungkan dan cukup bisa jadi 1 kursi atau 2 kursi kalau digabungkan. Tapi sekarang enggak ada itu.
Tidak ada yang melakukan itu di kalangan partai-partai itu. Oke. Karena itu harus dari kesepakatan. Lalu diproses ke KPU. Ya. Artinya orang Islam senang membuat organisasi namanya partai. Dikasih kesempatan berjejaring, nggak mau. Itulah yang melemahkan kekuatan. Kekuatan yang ditakuti dari siapapun itu adalah ketika sudah membangun jejaring. Bagaimana demonstrasi di Indonesia waktu mau menjatuhkan Pak Harto, kalau tidak terbentuk jejaring, di semua kota tiba-tiba turun, jumlahnya besar, makin besar, tiba-tiba semua isu yang beragam mengerucut pada satu hal, Pak Harto musuh bersama gitu. Itulah jejaring yang terbangun itu, jejaring rakyat. Orang di radio lagu-lagu perjuangan setiap hari, orang mengirimkan nasi bungkus ke MPR yang diduduki oleh mahasiswa ke DPR. Jejaring itu terbangun itu. Wah, itu kekuatan yang dahsyat. Itu kemarin 212 itu mungkin itu. Ya, salah satunya itu, betul. Terus kemudian yang terakhir adalah merebut kesempatan. Nah, merebut kesempatan ini ada dua caranya. Jadi jangan banyak-banyak karena tadi Pak Haji 4 udah kebanyakan. Ntar saya bilang 6 makin banyak. Saya 2 aja. Nomor 1, mengendalikan kekuasaan. Nomor 2, mempengaruhi kekuasaan. Penguasa kan tidak bisa semua jadi penguasa. Kalau di Indonesia presidennya 100, saya juga bisa daftar mungkin ya. Presidennya ke 99 juga gak apa-apa gitu. Tapi kan cuma 1. Saya gak ikut. Gak ikut ya. Saya sudah jadi raja. Udah duluan jadi raja. Di atas presiden itu ya. Jangan-jangan presiden sekarang pengen jadi raja ya. Ini menurut Pak Haji loh. Sebenarnya Pak Haji nih. Nah jadi Masya Allah, kalau kemudian tidak jadi penguasa, dia bisa mempengaruhi kekuasaan, terjaga tadi. Kalau ada orang menyeleweng, kita bilang Anda menyeleweng. One Team Press nih. Semua orang jadi one team press jadinya. Jadi, nah ini menurut saya yang harus kita bangunkan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jadi Masya Allah ini berapa SKS nih? 6 lah kira-kira. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak kita mendapat mengenai pendidikan politik ini yang memang penting buat kita. Kemudian, Kang Aib, ini yang seru nih. Sekarang kan lagi viral bahwa presiden itu tidak boleh kampanye, tidak boleh berpihak, harus netral. Tetapi kemarin Pak Jokowi menyatakan saya boleh berpolitik, saya boleh tidak, saya bla 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 bla, saya boleh cawe-cawe dan saya akan cawe-cawe. Bagaimana menurut dalam perspektif hukum seperti apa? Ini kita harus pisahkan sebagai persoalan etika dan persoalan hukum. Kalau dari persoalan hukum dulu nih yang bisa debatable. Memang ada aturan kan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Itu ada 2 pasal yang sekarang ini banyak diperbincangkan gara-gara pernyataan presiden kan. Pasal 281 dan 282 gitu. Kalau 281 itu kan ada 2 hal yang menjadi koridornya tuh. 1, tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan. Terus yang kedua, dalam keadaan cuti. Jadi kalau seorang presiden berkampanye untuk satu paslon, dia terbang dengan pesawat kenegaraan, dia berkendaraan dengan kendaraan presiden, dia tidak dalam status cuti, ya tidak boleh dong mestinya. Artinya melanggar hukum, melanggar undang-undang? Melanggar undang-undang itu. Nomor 7 tahun 2017, pasal 281 ayat 1 dan ayat 2. Menurut saya, dari sisi hukum mungkin masih bisa diperdebatkan. Ada juga ahli hukum tata negara yang sudah mulai bicara tuh Pak Haji. Saya hanya mengutip saja secara selintas dan mengatakan bahwa cuti presiden itu ada aturannya. Dan ketika presiden itu mendukung dan dalam keadaan cuti, itu ada prosedurnya. Artinya wakil presiden pada saat itu sedang bertugas jadi presiden karena presiden cuti. Kalau menteri cuti juga ada aturannya, menteri itu sedang cuti. Gitu. Nah jadi menurut saya ini memang harus didudukan dengan baik. Jangan sampai jadi presiden gitu. Presiden bukanlah penafsir undang-undang tunggal. Presiden boleh berpendapat, tapi kita juga boleh berbeda pendapat dengan presiden. Tapi acuannya kan undang-undang. Undang-undang. Jadi presiden pun kalau mau berpendapat acuannya harus sama. Beda tafsir berarti. Nah menurut saya sih dalam soal undang-undang ini kok
tidak terlalu bersayap. Kan sudah jelas tidak dalam keadaan cuti. Oke. Nggak multi tafsir artinya. Menurut saya, kadang-kadang itu kan perlu atau tidaknya tafsir sesuai kepentingan kadang-kadang. Jadi kita itu tidak setia pada teks, tidak setia pada undang-undangnya, tapi setia pada kepentingannya. Akhirnya banyak sekali kan kasus di mana undang-undang dibuat untuk dilanggar kan. Dan kalau mereka yang bergaul di bidang sastra itu biasanya kutipan yang populernya tuh Khalil Gibran. Jadi Khalil Gibran itu dalam salah satu syairnya kurang lebih pernah mengatakan bahwa manusia membuat undang-undang kerap kali seperti kanak-kanak yang bermain pasir di pantai. Mereka membangun menara tinggi untuk kemudian dalam sorak kriang gembira mereka rubuhkan menaranya itu. Jadi orang bikin undang-undang untuk dilanggar gitu. Kan di Indonesia sering terkenal tuh. Undang-undang dibuat kan untuk dilanggar katanya gitu. Nah itu gak boleh lagi lah. Kita udah jadikan itu masa lalu gitu. Nah menurut hemat saya dari sisi hukum mestinya begitu diskusinya. Kalau dari sisi etik tidak ada perdebatan. Tidak etis. Tidak etis itu ya. Tidak etis. Kalau melanggar undang-undang masih debatable. Iya, masih bisa diperdebatkan. Tapi dari sisi etika tidak bisa diperdebatkan. Sebab begini Pak Haji. Ketika seseorang jadi presiden, dia bukan sekedar pemenang pemilu dan penghuni istana. Dia kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala negara, salah satu hal yang sangat harus dijaga dia adalah bukan hanya non-partisan loh. Dalam bahasa saya, tapi beyond partisan. Mengatasi pengelompokan. Itulah perlunya kepala negara. Contoh ketika cicak versus buaya. Presiden kan pernah bilang, saya tidak bisa intervensi. Kepolisian itu tidak bisa saya intervensi. KPK tidak bisa intervensi. Presiden lupa bahwa kedudukannya antara lain adalah kepala negara. Sebagai kepala negara dia harus beyond pengelompokan dan partisansip. Apalagi ketika ada dua institusi yang bertarung. Disitulah kita tunggu presiden bersikap. Ketika presiden tidak bersikap, dia hanya pemenang pemilu dan penghuni istana. Tapi dia tidak menjalankan fungsi kepala negara. Nah, kearifan inilah yang diperlukan. Ya, kebetulan memang Joko Widodo tidak ada arifnya itu. Kalau Joko Arif Widodo ya ada kearifan di situ. Tapi ini tidak ada gitu. Atau Arif Widodo, pasti Arif. Ini kan Joko dan Widodo tidak ada arifnya memang. Jadi, kok saya jadi kayak komeng di sini? Saya pernah nonton soalnya, berkali-kali nonton saya. Nah menurut saya sih ini perlu betul untuk kita tegakkan. Apa nggak begini? Besok lusa kita suan ke Pak Jokowi. Ya. Temu beliau. Ya. Pak non sewu. Ya. Ini Bapak ini telah melanggar UUD 45, UUD dan sebagainya. Bapak tidak etis. Ya. Saya bersedia. Tapi Jokowinya bersedia nggak menerima kita? Itu secara baik. Artinya watawasabil haq watawasabil sabr. Iya betul. Saya senang. Untuk ada sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan seperti itu. Iya betul. Saya tunggu WhatsApp-nya Pak Haji deh. Kang EF, berangkat kita? Berangkat. Dan seperti rencana ya kita ngomong begitu gitu. Kan apa beratnya Pak Haji? Iya kayak Allah memerintahkan kepada Firaun kan Nabi Musa dan Harun. Bagaimana kita agama mengajarkan kita untuk jangan membiarkan kezaliman. Bagaimana mengingatkan penguasa itu dengan baik, kalimat yang baik kan seperti itu. Betul. Masya Allah, artinya ya kita harus mengedukasi ya semua bahwa bagaimana antara pemimpin dan rakyat ini betul-betul ada korelasi yang sehat. Watawasabil haq tadi, watawasabil sabar tadi. Kalau ini berjalan, waduh indah banget ya Republik. Indah betul. Kan? Saya itu berharap ada bagian-bagian baik dari setiap pemimpin itu yang bisa kita kumpulkan. Misalnya Gus Dur itu, apa kurang terbukanya istana pada waktu itu? Tidak ada protokoler. Itu bagian baiknya. Tapi tentu saja harus ada bagian baik lain. Misalnya Pak SBY, betapa tertatanya dalam beberapa hal kan. Sekalipun yang terlalu tertata ya tidak usah diambil gitu. Jadi demokrasi itu memang paradoks seringkali. Mau ketertiban, tapi harus membiarkan ada dinamika. Lalu kemudian harus tumbuh,
tapi harus merata. Itu kan paradoks, kan tumbuh-tumbuh aja, yang lain ketinggalan lu jangan protes dong gitu, nggak bisa. Dalam demokrasi itu yang paradoksal itu, yang bertentangan itu harus disatukan. Makanya dalam ilmu politik itu ada istilah, ada pengertian yang mengatakan demokrasi itu sistem yang paling sulit, tapi terbukti di beberapa tempat yang terbaik. Tapi pembandingnya jangan lupa, pembandingnya adalah dua sistem yang lain. Sistem yang otoritarian sama totalitarian. Totalitarian ya kayak zaman komunis lah, negara-negara komunis itu. Kalau zaman negara komunis kan udah tidak ada pengadilan. Gorbachev dulu pernah punya teman mahasiswa waktu kuliah. Tiba-tiba pada saat ngobrol kayak begini, belum ada zaman podcast zaman itu, ngobrol kayak gini, temennya Gorbachev itu mengutip Adam Smith. Sementara Adam Smith dianggap sebagai bapak kapitalisme, yang kemudian melahirkan liberalisme dalam politik. Itu kan lawannya Soviet, lawannya komunisme. Habis itu nggak pernah kelihatan di kampus, tidak tahu keluarganya, dia ada di mana, udah hilang aja. Yang nggak perlu pengadilan, nggak perlu apa-apa itu. Kalau totaliter kan begitu gitu. Sampai ada itu kan, ada anekdot kan kalau di sistem komunis dulu. Ada antrian, kan roti dulu susah gitu. Antri panjang gitu ya. Terus kemudian satu orang bapak-bapak marah gitu. Dulu kan Kremlin kan, pemimpinnya di Kremlin. Keluarlah dia dari antrian. Saya tidak bisa biarkan ini katanya. Rakyat antri roti sepanjang ini. Tak bisa. Akan saya bunuh itu pemimpin Kremlin gitu. Pergi dia. Gak lama balik lagi. Ditanya sama orang, "Lo kenapa balik lagi?" "Antrian di sana lebih banyak." Jadi yang ngantri roti itu kurang banyak daripada yang ngantri mau bunuh pemimpin Kremlin. Nah, jadi menurut saya sih ya ini hal-hal yang harus kita saya tidak menganjurkan orang ngantri depan istana nih, bukan. Jangan salah nanti. Itu cuma anekdot aja itu. Masya Allah. Jadi memang jadi kesimpulannya ini dari pembicaraan ini ada suatu edukasi tentang bagaimana kita berpolitik yang baik. Kuncinya itu ternyata itu tadi ayat firman Allah ternyata. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Itu kan kuncinya itu. Kuncinya itu. Astaghfirullahaladzim. Baik, saya rasa kita sudah panjang lebar ini dapat pencerahan, dapat ilmu, dapat pengetahuan khususnya tentang bagaimana tentang politik ini. Oke, Kang Aib, barangkali ada closing statement untuk apa ya closing statementnya ini? Berapa menit Pak Yai? 1 jam boleh. Dimulai dari saat Anda bicara. Kayak debat ini. Mungkin ini. Saya tinggal besar di Cibarusah. Cibarusah itu adalah di Bekasi. Tapi bukan di kota Bekasi. Bukan di pusat kabupaten. Tapi di pinggir gitu. Zaman dulu jin itu mau buang anak disarankan ke Cibarusah pada menolak. Kejauhan gitu. Istilah itu lagi nanti kena itu loh. Kena delik itu. Kena delik ya. Yang mengadukan jinnya ya. Gak terima. Nah, Cibarusah itu kampung yang secara kultural sangat NU. Jadi yang ingin saya ceritakan, setiap anak laki-laki yang disunat itu terus kemudian harus ke masjid, harus Jumatan, harus mulai puasa segala macam. Termasuk dikasih doa sama orang tua. Dan doa itu yang dikasih ayah saya pertama, selain doa-doa yang lain ya. Umur saya 2,5 tahun. Jadi bukan doa makan atau doa yang lain. Yang pertama-tama antara yang harus dihafal ya selain doa-doa tadi itu ya. Makan, tidur dan lain, ada doa ini. Doanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallidal khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru. Ya fattahu ya alimu iftah alaina fathan qoriba birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai sang sumber segenap kebaikan, wahai yang kepadanya semua hal dikembalikan, wahai sang maha pembuka, wahai yang maha tahu, bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doanya itu iftah alaina fathan qoriba. Iftah alaina fathan qoriban. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, suatu hari saya ketemu sama Ustadz Abdul Somad.
udah cukup lama. Oh. Terus saya tanya, Ustadz, ini saya dikasih doa ini sama ayah saya, ini sanadnya saya pengen tahu ini doa dari mana gitu. Terus didengarkan gitu. Yang persis seperti ini saya belum pernah dengar gitu. Mungkin ayah Anda terima dari mana-mana gitu. Tapi satu hal jelas kata Ustadz Abdul Somad. Kelihatannya ayah Anda dari semenjak Anda usia 2,5 tahun itu tahu Anda akan jadi konsultan politik. Karena doanya iftah alaina fathan qoriban. Bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat. Nah, saya mau jadiin ini sebagai penutup. Artinya setiap orang dipersilakan untuk berjuang. Untuk menjadikan 2024 ini arena perjuangan mereka. Perjuangan ini adalah untuk merebut masa depan yang terbaik bagi mereka, orang yang mereka cintai, lingkungan yang terkecil yang sampai yang terbesar. Dan merekalah yang kemudian memang dituntut untuk menjadi pemimpin yang harus menjemput masa depan mereka sendiri-sendiri. Karena tidak mungkin kalau ada satu kaum yang tidak ingin perubahan, tadi sudah dikutip, maka kemudian akan terjadi perubahan gitu. Nah, menurut saya mari kita jadikan 2024 sebagai pengejawantahan kalau pakai bahasa Pancasilanya. Doa itu tadi. Iftah alaina fathan qoriban. Bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat. Masing-masing kita merumuskan kemenangan dengan cara masing-masing. Terakhir Pak Haji, setelah doa tadi itu. Artinya sebetulnya salah satu perjuangan buat setiap orang itu adalah menjadi bagian penting. Termasuk untuk menyehatkan pemilu. Menyehatkan demokrasi. Nah, dalam waktu dekat insya Allah saya akan launching satu gerakan. Namanya Warga Jaga Suara. Warga Jaga Suara. Warga Jaga Suara. Dan di situ yang akan kami perlihatkan, kami edarkan adalah aplikasi. Sementara ini hanya bisa di-download di Android. Aplikasinya namanya Warga Jaga Suara. Dengan aplikasi itu, orang kemudian bisa melakukan beberapa hal. Satu, melaporkan kecurangan di sekitar mereka. Misalnya ada yang menerima bansos, ternyata diminta untuk memilih salah satu paslon. Dia bisa laporkan di aplikasi itu dan nanti kami berproses lebih lanjut. Menyebarkannya ke pihak-pihak dan lain-lain. Dan ketika ia mendaftar, memang harus dimasukkan alamat sampai desa kelurahan. Sehingga kemudian terdeteksi di mana yang bersangkutan. Lalu kemudian yang kedua, yang juga tersedia di aplikasi itu adalah melaporkan C1 plano. Yaitu kertas yang dipakai untuk menghitung suara di TPS. Jadi tinggal memasukkan TPS-nya, maka kemudian kita bisa mendeteksi yang bersangkutan. Dan kemudian nanti suaranya akan kita hitung cepat. Lalu kemudian kalau ternyata di satu TPS ada banyak yang mengirimkan, tidak apa-apa. Karena aplikasinya punya sistem kurasi. Yang akan ditampilkan satu, tapi kemudian hitungannya akan dibuat. Terus kemudian yang berikutnya adalah mereka yang tergabung dalam gerakan ini itu bisa mengirimkan datanya tapi bukan wajah dan lain-lain, tapi untuk mereka yang memilih jari yang sudah ada tintanya. Kirim fotonya ke aplikasi maka akan terdata. Kalau mereka memutuskan tidak memilih misalnya, kan kita tidak bisa memaksa. Yang dikirimkan jadi tangan, namanya salam Pancasila, oleh sebagian orang dibilang begitu. Salam Pancasila. 5 tangan begini terus difoto gitu. Itu juga bisa gitu. Lalu kemudian yang terakhir adalah ada juga forum isian tentang sebaran suara di TPS itu jika mau diisi. Tetapi C1 plano sudah cukup sebetulnya. Nah, inilah yang akan membuat setiap orang itu bisa kita ajak terlibat. Artinya kalau kemudian sangat banyak, apalagi kalau di semua TPS tercover oleh relawan Warga Jaga Suara ini, kita bisa melakukan perhitungan di luar perhitungan yang dilakukan resmi. Bukan untuk menggantikan yang resmi. Tetapi untuk menjaga agar perhitungan bisa transparan dan adil. Dan dengan itu maka semua warga jadi menjaga suara mereka. Menegakkan hak mereka gitu. Nah, barangkali itu salah satu perwujudan dari iftah alaina fathan qoriba itu. Jadi bukakanlah jalan untuk kami kemenangan yang terdekat gitu. Nah, kemenangan setiap orang itu adalah ketika haknya terjaga. Pengamanan suara adalah bagiannya. Jadi gerakan ini bukan saya sendirian, ada banyak orang bersama-sama nih. Dan semakin banyak orang yang mendukung semakin baik. Kurang lebih itu
Pak Haji. Baik, terima kasih banyak, jazakumullah. Sama-sama, terima kasih. Nih Kang Aib, ini kan kita biasa habis bisikan Roma, ada bingkisan Roma. Nah, bingkisan Roma ini berupa sarung tenun Bang Haji. Oh, ini bukan bekas Bang Haji tapi? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan ada jaket juga. Ini bisa buat kalau malam dingin bisa dipakai. Ini berarti harus dipakai ini ya. Oh ya. Jadi setelah ini saya resmi jadi keluarga Soneta. Ya. Saya apa nabuh gendang apa nanti? Gendang dengan lagu pemakzulan. Oh, ada hoodie-nya. Wih, mantap. Oh, ternyata pas. Pas. Alhamdulillah. Ya. Makasih banyak. Terima kasih. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.